Halo, selamat pagi. Selamat datang di bacaan hari ini, hari Senin tanggal 3 Januari tahun 2022. Selamat datang di bacaan harian, bacaan umum untuk semua zodiak. Ambil hanya jika resonate. Silahkan lihat description box di bawah video ini untuk rangkuman bacaan hari ini. Dan hari ini seperti sudah kita bahas dari kemarin-kemarin adalah bulan baru di Capricorn. Ketika bulan dan matahari conjunction, tepatnya pada pukul 1:30 dini hari waktu Indonesia bagian Barat. Dan kalau kita lihat selain bulan dan matahari di derajat tersebut, karena di astrologi penting untuk kita melihat derajatnya di mana, walaupun berbeda zodiak, it doesn't matter, kita lihat selalu ada kaitannya, yaitu Uranus dan Saturnus. Tetapi karena garisnya yang lebih kuat adalah Uranus, maka Saturnus itu bisa dibilang lebih latar belakang dibandingkan dengan Uranus. Jadi apa artinya bulan purnama di Capricorn itu sendiri tanpa melihat planet yang lain adalah your hard work is paying off. Ya, kita baca bersama dalam hati ya saya. Jadi ini adalah awal dari seperti pekerjaan, satu yang profesionalisme, ada pekerjaan utamanya, status dalam hal pekerjaan, dalam kita menampilkan apa kemampuan kita di dunia ini, karena dia di Capricorn, energi Capricorn itu seperti itu ya. Dan jika kamu tidak bahagia di pekerjaan sekarang, ini saatnya kita untuk renegosiasi posisi kita. Whether your work related or otherwise, a new plan and strategy is called for. Jadi apapun itu, apakah kita akan tetap di situ atau tidak, kita perlu membuat rencana baru. Bahkan mungkin kalau perlu kita melihat, mungkin dengan tahun baru ini harga tanda petik fee atau tarif kita juga berbeda gitu ya, apapun yang dimaksud di sini. Tapi kita sudah menunjukkan bahwa tingkat kita udah beda ya. Dan ini adalah saat yang tepat untuk kita mulai membuat rencana yang lebih jauh. Di sini disebutkan 12 bulan atau mungkin lebih jauh lagi 5 tahun ke depan. Dan ini akan memberi pengaruh pada kita tentang apa yang kita pikir kita akan lakukan, rencana kita ke depan. Jadi hari ini adalah sebenarnya ketika kita baru masuk ya, katakanlah tanggal 3. Kemudian atau mungkin kita masih ada energi dari tahun lalu yang kita masih harus selesaikan, kita sudah mulai bisa menimbang-nimbang apa yang akan kita lakukan ke depan. Nah, kalau kita lihat bahwa dia trine dengan Uranus, trine itu adalah energi yang datang begitu saja tanpa kita mengupayakan, itu ada kejutan. Uranus adalah tentang kejutan. Dan kalau kita lihat semi-sextile-nya atau square dengan Uranus adalah Saturnus, maka somehow itu ada kaitannya dengan kalau kita menginginkan hal yang baru, maka semuanya ada aturan mainnya. Jadi kita nggak bisa mengenyampingkan aturan main, kita harus belajar bagaimana supaya kita naik tingkat, kita dihargai tetapi dalam konteks aturan yang ada. Dan dalam konteks aturan yang ada, karena biasanya ada jalur karirnya, katakanlah dari sini ke sini, dari sini ke sini. Tapi karena ada peran dari Uranus, itu yang mungkin bisa berubah. Jadi ada kaitannya dengan aturan, itu yang menjadi rujukan, tetapi something happen membuat kita jalurnya tidak seperti biasa. Itu yang terlihat di sini. Dan barangkali yang juga kita perlu lihat di sini adalah Merkurius yang sudah masuk ke Aquarius di 0 derajat 38 menit ini pada pagi hari. Berarti kan dia udah mulai masuk ke Aquarius, semuanya energi dari cara kita berpikir, kita memang melihat ke depan. Anyway, selain dari yang terlihat dari transitnya bulan, matahari, Uranus, Saturnus, dari Merkuriusnya juga kita melihat ke depan. Dan kalau kita lihat dalam 1 tahun ke depan ya, kita lihat Jupiter mulai masuk ke Pisces. Jadi walaupun kita merencanakan sesuatu ke depan, saya melihat bahwa ini bukan yang
sama sekali baru, tetapi justru menutup. Ini mungkin sama sekali baru, tetapi fungsinya adalah menutup satu periode yang lebih besar lagi. Periode mungkin dari 10 tahun terakhir ini. Ya, kenapa saya bicara gitu? Karena letaknya si Jupiter ini, kalau kita ini kan kita lihat now 132022. Kalau saya pencet sebelah kanan, ini bawahnya year. Nah, pada tahun depan itu Jupiter sudah ada di Aries. Ketika Jupiter di Aries, sesuatu yang besar. Jadi mulai masuk lagi periode barunya kita, ya. Ketika masuk di Aries, itu kita mulai yang sama sekali baru, periode yang baru dalam Jupiter. Jupiter itu adalah kreativitas kita. Kemana leadership diri kita mengarahkan jalannya kita. Dan karena tahun ini itu ada di Pisces, maka kita sedang menyiapkan untuk periode besar ke depan. Periode besar ke depannya itu baru dimulai tahun 2023. Jangan takut bahwa menutup sesuatu itu kayaknya kita sedang menyelesaikan sesuatu, enggak. Semua perlu persiapan, dan justru di sini adalah kesempatan kita mempersiapkan semua sebaik-baiknya. Jadi kalau ditanya tahun 2022 ke depan, apa yang harus kita lakukan? Lakukan semua yang terbaik, karena itu tabungan kita untuk 10 tahun ke depan. Kuncinya di situ. Kuncinya di situ. Ini adalah tabungan kita 10 tahun ke depan. Kita lihat dulu dari Lenormand-nya. Feel at home. Jadi kalau di sini kita tuh udah punya geng kita sendiri ya. Sahabat-sahabat kita. Kita punya kelompok sendiri. Kita punya orang-orang yang terdekat dalam kerja, dalam keseharian, dalam sosial. Dan kita merasa at home dengan teman-teman kita ini. Ya, apalagi kalau kita bicara tentang Merkurius yang masuk Aquarius, ini adalah hal yang akan kita pikirkan. Somehow akan ada perubahan siapa yang terdekat dengan kita tersebut. Dan jangan freak out gitu ya, bukan berarti teman-teman lama kita itu akan berubah sama sekali. Berapa sering sih kita berubah dari SMP ke SMA? Temannya ganti. Katakanlah dari lulus kuliah kemudian masuk ke kerja, temannya ganti. Apakah kita pernah merasa kehilangan mereka? Enggak, karena kita menemukan teman baru untuk tujuan yang baru. Tapi karena di sini gambarnya adalah orang yang sedang sibuk, somehow kita mungkin merasa akan kehilangan mereka. Itu yang saya rasakan. Tetapi kembali lagi, itu adalah reaksi yang sangat alamiah ketika kita berubah situasi. Kan tadi perubahan merupakan hal yang penting. Ada hal yang baru, persiapan untuk tahun 2023. Dan itu artinya kita sekarang lagi dekat dengan teman-teman kelompok tertentu. Dan mungkin akan ada perubahan entah kemarin, sekarang, atau ke depan. Anyway, kita nggak pernah kehilangan mereka. Kita selalu dekat dengan orang-orang yang memang soulmate kita. Mau nggak mau ada tujuan di dalam hidup kita yang kita harus capai. Fokus ke situ. Ya, lay a solid foundation, exactly. Jadi ini cerita tentang tadi. Jadi tahun ini, termasuk mulai hari ini, karena kayaknya penting banget ya di hari ini, pikir ke depan, resolusi ke depan adalah kita membangun fondasi yang kuat, beaver spirit. Dia membentuk dasar, fondasi. Tapi selain dasarnya harus kuat, kita tetap perlu untuk melihat dari kacamata helikopter. Dragonfly ini adalah truth transcends illusion. Ya, jadi kita melihat semua, mencari hal yang benar. Itu caranya adalah tidak menempatkan diri kita. Jadi kalau saya bicara tentang peta, jangan seperti kita berada tepat di depan lampu lalu lintas. Karena kita cuma tahu lingkungan terdekat situ. Upayakan cara pandang kita adalah melihat peta. Jadi tidak hanya lampu lalu lintas, kita tahu posisi kita utara, selatan, kiri, kanan, itu sebelah mananya utara, selatan. Ini yang keluar dari sini. Kemudian 3 kartu dari Sacred Destiny. Ini Voyage. Voyage kan dari penggambarannya jelas ini perjalanan
Ada gambar bulan, itu artinya waktu. Air di bawah, tapi dia berada di atas ikan, tapi tidak berada di air. Jadi ini adalah sesuatu yang sangat kita inginkan. Kita ingin berenang ke arah sana, tetapi kita melepaskan diri, memberi jarak dari emosi kita. Kita melihatnya dari kacamata logika. Dia ada di udara. Tentu saja di udara ada awan, ada yang membuat kita tidak jelas awannya ya. Tapi ini waktunya kita untuk berjalan, tidak sepenuhnya jelas di depan, tetapi kita tahu persis ke arah mana kita berjalan. Trust ini, kembali lagi, semua perjalanan kita tuh selalu ada yang mengatur. Titik kita itu udah mau nggak mau. Jadi walaupun kita sepenuhnya mengendalikan apa yang kita inginkan ke depan, jangan pernah kehilangan koneksi tersebut, trust, bahwa perjalanan kita selalu mengarah ke titik di mana kita memang harus berjalan ke situ, sehingga kita bisa merasa relax, merasa tenang gitu loh. Jadi jangan merasa bahwa kita tidak mengerti apa-apa dan kita diliputi rasa cemas yang luar biasa. Kita udah lewatin 2 tahun penuh ketidakjelasan dan kita baik-baik saja. Oke? Itu yang perlu kita pegang. Apapun kondisinya, kita masih bernafas dan kita nggak pernah ditinggal sendiri. Oke, ini kartunya nggak terlalu mudah ya. Saya lihat dari belakangnya. Antisosial, needing solitude, feeling lost, loneliness. Iya, kita kayak merasa sendiri, nggak punya rencana, nggak tahu apa-apa. Itu perasaan yang keluar kayaknya karena situasi baru sama sekali, ya. Stuck in the past, karena kita taunya melihat ke depan adalah dari pengalaman kita. Kita belum bisa sama sekali mengantisipasi apa yang ada di depan. And it's okay, ya sebetulnya. Tapi kita nggak merasa okay pada saat ini. Ini advice-nya adalah, ya kalau menurut saya, kita tidak perlu memiliki ekspektasi yang sangat kaku, karena itu membuat kita terjebak di dalam target yang tidak realistis dan memberi jalan buat kita untuk kecewa dan tidak fleksibel mengambil keputusan ketika ada perubahan. So tenang, ya tenang, relax. Nah, outcome-nya bagus, adaptability, changes, multitasking, play. Kita memang harus bermain pada saat ini. Ya, kayaknya memang tahun 2022 ini ada yang akan berakhir, tapi itu kan 1 tahun berjalan. Dan dalam 1 tahun itu kita mencoba untuk menyelesaikan apapun yang ada di depan kita, semua kebutuhan administrasi, keuangan, hubungan, itu semaksimal mungkin jangan meninggalkan PR yang terlalu besar. Itu intinya. Kita siap-siap supaya ke depan kita bisa melangkah, nggak bawa bagasi yang terlalu berat untuk kita pikul yang sebenarnya bisa diselesaikan pada tahun 2022. Dan kalau kita lihat spirit guides untuk menutup bacaan hari ini, today tell yourself my body will last as long as I choose to live. Barangkali ini memang konsep yang tidak biasa. Jadi sampai kapan sih kita hidup? Sampai badan kita bisa memikul semua biologis yang ada di dalam tubuh kita. Kan degeneratif itu adalah hal yang normal, sangat manusiawi dan memang itu alamiah. Tetapi kalau dari dunia spiritual itu justru kebalik. Begitu kita punya semangat hidup, maka kesehatan itu bisa diperoleh semaksimal mungkin. Kalau kita nggak punya semangat hidup, maka degenerasi di dalam sel tubuh kita akan lebih cepat. Ya, kalau pernah dengar, saya tambahin sedikit aja, pernah dengar cerita tentang di video YouTube ada tentang ini adalah psikoanalisis hipnoterapi, ya. Ada seorang anak yang 5 tahun itu bisa bercerita tentang kisahnya masa lalu ketika dia jadi prajurit dan tangan kanannya dia ditembak, ya, sehingga dia punya luka.
sebelum pindah ke kehidupan yang baru. Jadi kenapa bicara gitu, karena anak umur 5 tahun ini bercerita sesuatu yang tidak mungkin dimiliki oleh anak 5 tahun dari TV atau whatever itu ya. Dan ketika dilakukan terapi regresi ke masa lalu, mengetahui kenapa tangannya itu ada eksim ya, istilahnya eksim yang nggak sembuh-sembuh, dan tahu ternyata itu adalah dibawa dari kehidupan masa lalunya. Ketika dia ditembak, dia tahu sekarang bahwa itu karena itu somehow tangannya sembuh, eksimnya hilang. Ya, ini mungkin memang konsep yang lebih jauh daripada itu. Saya tidak ingin mengajak teman-teman untuk believe atau lebih tahu banyak tentang regresi masa lalu. It doesn't matter, tidak penting, mungkin buat beberapa. Yang penting adalah kita punya semangat untuk hidup. Dan itu adalah semangat untuk hidup, semangat untuk mencapai sesuatu. Karena itu adalah kayak bensinnya kita berlari ke depan. Kita mengisi bensin itu dengan semangat yang besar. Tetapi bedanya semangat itu bukan ambisi ya. Ambisi jelas itu bagian dari semangat. Tetapi yang lebih penting lagi, ambisi ke depan itu selalu kita kaitkan dengan hal yang spiritual tadi, bahwa kalau kita memang ke arah sana dan kita yakin bahwa ambisi kita itu ditanamkan karena memang kita harus berlari ke arah itu, kita percaya itu yang harus kita lakukan dan kita beradaptasi sepanjang jalan, maka kita akan baik-baik aja. Oke, Wenita Indra saya di sini, semoga membantu. Salam hati dan cahaya.